Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pasti terjamin baginya syurga. Akan tetapi saat sakratul maut, Sya'ban menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Inilah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sya'ban. Kisah Sya'ban yang satu ini kurang familiar di tengah umat Islam. Namanya adalah Sya'ban. Sahabat Nabi SAW, Sya'ban radhiyallahu anhu, memiliki kebiasaan yang unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu salat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap salat jamaah dan i'tikaf. Pasalnya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan beribadah ke masjid. Kebiasaan ini telah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Suatu pagi saat akan memulai salat subuh, Rasulullah SAW terkejut karena tidak menemukan Sya'ban radhiyallahu anhu dalam posisi yang biasanya. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu ketika itu. Salat subuh sengaja ditunda beberapa saat menunggu hadirnya Sya'ban. Akan tetapi yang ditunggu belum juga datang. Prihatin dengan salat subuh, Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera menunaikan salat subuh berjamaah. Sampai salat subuh usai, Sya'ban belum juga datang. Usai salat subuh, Rasulullah bertanya lagi kepada jamaahnya, adakah yang tahu kabar Sya'ban? Tapi tidak ada menjawab perihal keadaan dan kondisi Sya'ban. Nabi pun bertanya lagi, apakah ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Seorang teman mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban berada. Rasulullah SAW sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada temannya, memintanya untuk dibawa ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid menuju rumah Sya'ban lumayan jauh dan butuh waktu lama untuk berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun sampai di rumah Sya'ban saat sholat zuha, sekitar 3 jam perjalanan. Sesampainya di depan rumah Sya'ban, dia pun menyapa dan keluarlah wanita itu sambil membalas salamnya. Apakah ini benar-benar rumah Sya'ban? Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut. Ya, benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita itu. Kalau begitu, bisakah kita bertemu dengan Sya'ban radhiyallahu anhu yang tidak menghadiri salat subuh di masjid pagi ini? Kata Rasulullah. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, dia telah meninggal pagi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semua orang yang datang ke rumah Sya'ban. Satu-satunya alasan Sya'ban tidak menghadiri sholat subuh di masjid adalah karena maut mengundangnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kita semua, yaitu sebelum meninggal ia menangis sebanyak 3 kali dengan masing-masing teriakan dalam satu kalimat. Kita semua tidak mengerti apa artinya itu. Kalimat apa yang dia katakan? Rasulullah bertanya kepada istrinya Sya'ban. Dalam setiap teriakannya dia mengucapkan kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Nabi SAW juga membacakan ayat yang berisi surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu dalam keadaan lalai dari hal, maka kami menampakkan dari kamu hijab yang menutupi matamu. Maka pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Ketika Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakratul maut, perjalanan hidupnya diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, semua pahala dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa Sya'ban dan orang yang meninggal sakratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain? Di tatapan tajamnya, Sya'ban melihat pandangan di mana dia kembali ke masjid setiap hari untuk sholat 5 waktu. Perjalanannya sekitar 3 jam dengan berjalan kaki. Tentunya jaraknya tidak terlalu dekat.
Dalam pertunjukannya, Sya'ban diperlihatkan pahala yang didapatinya dari langkahnya ke masjid, kata Rasulullah. Dia melihat surga sebagai apa yang dijanjikan sebagai hadiah. Ketika melihatnya, berkata, "Aduh, kenapa tidak jauh lagi?" Muncullah penyesalan di Sya'ban mengapa rumahnya tidak jauh sehingga pahala yang didapat lebih indah. Di kalimat berikutnya, Sya'ban melihat kapan dia akan sholat berjamaah di musim dingin. Saat dia membuka pintu, angin dingin bertiup melalui tulangnya. Dia pergi ke rumahnya dan mengambil baju lain untuk dipakai. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai baju bagus, yaitu baru di dalam dan dijelek buntut di luar. Ia mengira jika kena debu tentunya hanya pakaian luarnya saja, dan sesampainya di masjid ia bisa membuka baju luarnya dan sholat dengan pakaian lebih bagus. Saat dalam perjalanan menuju masjid, ia menemukan seseorang terbaring kedinginan dalam kondisi yang menyedihkan. Sya'ban merasa malu dan segera membuka baju luar dan memakainya pada orang tersebut, lalu membawanya ke masjid agar bisa menunaikan sholat subuh bersama. Orang tersebut juga selamat dari hawa dingin dan bahkan sempat sholat berjamaah. Sya'ban kemudian melihat keindahan surga sebagai balasan atas kemejanya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, mengapa tidak ada sesuatu yang baru?" Penyesalan muncul dalam pikiran Sya'ban. Andai saja kemeja buntut bisa memberinya pahala yang besar, tentu dia akan mendapat pahala yang lebih besar jika memberikan baju yang baru. Selanjutnya Sya'ban melihat pemandangan lainnya. Saat ingin sarapan dengan roti dimakan dengan mencelupkannya terlebih dahulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci pasti tahu ukuran roti Arab sekitar 3 kali lipat ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika dia baru akan memulai sarapan, seorang pengemis muncul di pintu meminta roti karena perutnya belum terisi selama 3 hari. Melihat hal itu, Sya'ban merasa kasihan. Dia kemudian membagi roti menjadi ukuran yang sama dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Lalu mereka makan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan Sya'ban dengan surga yang indah. Melihat itu, Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak semua orang?" Sya'ban menyesal lagi. Jika dia memberikan semua roti kepada pengemis itu, dia pasti akan mendapatkan surga yang lebih indah lagi. Masya Allah, Sya'ban tidak menyesali perbuatannya, tetapi Sya'ban menyesali mengapa tidak semaksimalnya. Memang di beberapa titik kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu saja pada tingkatan yang berbeda. Bahkan ada yang ingin dihukum mati karena hanya dengan begitu konsekuensi dari semua tindakannya di dunia dapat terlihat dengan jelas. Mereka meminta untuk ditunda sebentar karena ingin bersedekah. Tetapi kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan juga tidak dapat diakhiri. Seyampang roh di kandung badan, marilah kita jaga sholat subuh dengan berjamaah. Sebagai sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabatku semua, adapun 3 penyesalan orang yang sudah meninggal. Ungkapan penyesalan ini Allah kemukakan ke dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Di antaranya, yang pertama pada surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, "Tuhanku, jika engkau mengakhirkan kematian sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Ungkapan penyesalan ini adalah bagi orang kaya yang semasa hidupnya Allah titipkan harta kekayaan, namun semasa hidupnya ia pun enggan bersedekah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "Ya Tuhan kami melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan berbuat kebaikan. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin." Ungkapan penyesalan ini bagi orang yang semasa hidupnya tidak mengerjakan amal soleh. Dan juga yang ketiga, Allah kemukakan dalam surat Ibrahim ayat 44. Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, beri kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sesaat saja.
niscaya kami akan memenuhi panggilanmu dan mengikuti perintah Rasulmu. Ungkapan penyesalan ini bagi orang yang semasa hidupnya tidak memenuhi panggilan Allah dan juga Rasulnya. Tiga ungkapan di atas merupakan penyesalan orang yang meninggal dunia yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Namun penyesalan mereka merengek-rengek meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia guna melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta beramal saleh. Adapun hikmah dari kisah Sya'ban di atas, dapat kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, Sya'ban merasa jarak antara rumah dan masjid terlalu dekat menurutnya. Padahal jika dihitung jarak rumah dengan masjid tempat biasa ia beribadah sekitar 3 jam, yang mana jika dipandang dengan keadaan kita yang serba mudah di zaman sekarang, dirasa belum beberapa dibandingkan dengan Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, setiap langkah menuju tempat sholat yaitu masjid akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hikmah yang kedua, Sya'ban di saat Sakratul Maut mengucapkan, aduh, kenapa tidak yang baru? Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang masanya dengan para sahabat bahkan Nabi Muhammad, sanggupkah memberikan sesuatu barang atau harta benda yang baru dan sangat berharga bagi kita secara spontanitas atau dengan sukarela? Bukankah kita selalu mempertimbangkannya, selalu terbesit dalam benak, baiknya yang baru apa yang lama yang akan kita berikan? Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa apa yang kita berikan akan berbuah pahala, bahkan berlipat ganda, sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Hikmah yang ketiga adalah ucapan terakhir Sya'ban, aduh, mengapa tidak semua? Ia menyesalkan kenapa saat memberikan roti kepada orang yang kelaparan, ia hanya memberikan separuhnya saja. Dalam pemikirannya, semisal ia berikan semua, niscaya Allah berikan ganjaran yang lebih besar, meskipun telah Allah berikan yang terjamin syurga. Sebagai umat akhir zaman, bahu-membahu untuk saling membantu adalah sebuah prioritas. Bahkan di era sekarang ini, kita harus saling membahu dalam menguatkan agama dan juga bangsa kita, untuk guna dan tujuan menguatkan agama dari segala tindakan yang dapat meruntuhkan agama Islam. Sahabatku semua, semoga sekilas kisah ini dapat memberi manfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.